Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Perkenalkan, saya Hamdan Hilmi, korban tragedi berdarah 21-22 Mei tahun 2019 di Bawaslu. Di mana waktu itu saya mengalami babak belur, berdarah, mengalami jahitan, beberapa jahitan dan cambukan berupa dari kuntungan yang hitam dan songsong yang warnanya merah. Pelakunya siapa? Pelakunya Brimob. Itu penting itu. Itu yang penting. Itu saya jujur aja, pelakunya Brimob, di mana saya mengatakan takbir, dihajar, takbir, digetok, takbir. Sidang bang, Sidang. Saya diseret, dimasukin ke mobil, ditusuk-tusuk, pakai tongkat. Itu Brimob, taktik penebalan, menusuk-tusuk saya dari luar mobil. Pokoknya saya itu nggak ada rasa kasihan bang, Brimob pak? tidak ada peri kemanusiaan. Pokoknya di waktu itu saya habis dihitung itu sama teman-teman saya itu punggung itu kurang lebih 37 bekas luka sayatan punggung. Di kepala saya depan, belakang semuanya habis. Pokoknya muka itu udah bonyok lah, bukan manusia, nggak ada peri kemanusiaannya waktu itu. Alhamdulillah ketika saya mengalami istirahat di sebuah hotel yang katanya dingin berbintang 5 gitu. Saya ketemu dengan abang-abang saya ini yang membantu saya, mensupport saya sehingga saya bisa berdiri di sini, dan alhamdulillah semuanya menyambut dengan baik. Semoga kedepannya bisa continue dan bisa bertahap dan membuat Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ini salah satu dari korban juga security Sarina, Mas Madun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, dengan sedikit aja pada kejadian 21-22 Mei. Pada saat itu ya kita sedang jaga untuk teman-teman yang di luar perlu bantuan. Ternyata setelah beberapa waktu berjalan, setelah pagi menjelang pagi, mereka melakukan sweeping. Semua yang ada di sana disuruh kumpul. Saya kira disuruh kumpul, disuruh minta keterangan, ternyata kita dibawa semua, digulung semua. Jadi ya saya tidak tahu. Saya itu sebenarnya menolong teman-teman yang kena gas air mata, mereka yang butuh pertolongan kita tolong. Karena pada saat itu memang hanya pakai air putih biar mereka itu enggak terlalu kesakitan gitu. Jadi kita hanya melakukan pertolongan pada saat itu, dan waktu berjalan ya kita disuruh kumpul. Saya pikir minta keterangan, ternyata kita dibawa semua. Seperti kita suruh pakai seragam saat itu. Pada saat itu kita kalau yang meninggal kurang tahu. Ya. Mungkin ada info seperti itu, tapi kita belum tahu. Jadi seperti itu. Pada saat itu kan saya juga mengawasi teman-teman yang di lapangan. Ternyata kita dikasih minta keterangan, ternyata bukan minta keterangan, ternyata kita bawa semua seperti itu. Langsung diterusin? Iya, dibawa ke sana semua. Ya, sama bertemu sama rekan-rekan ini nih, sama Bang Jack, Bang Ron, sama Bang Sapir, Bang Libir ini semua. Ternyata mereka itu lebih parah daripada saya. Gitu. Jadi ya saya juga sebenarnya awalnya saya nggak kenal, sekarang alhamdulillah kita jadi saudara, dan ya mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa memperkuat lagi, jangan sampai terpecah belah lagi seperti itu. Terima kasih. Ya.
Uh, 5 menit. dipecat belum, tapi cuman hanya waktu berjalan kita keluar, kita kerja lagi. Berapa lama jalan? Kurang lebih 4 bulan 20 hari itu. 6 bulan kurang lebih, ya seperti itu. Seperti itu. Ya kita dengan jalan lupa Pak, lupa namanya kan udah. Cuman kan saat ini kita dapat dapat remisi itu ya? Rehabilitasi. Bukan balik itu penangguhan. Setelah penangguhan sisanya balik lagi ya kita ngikut lagi kayak gitu. Jadi ditahan lagi gitu ya? Ditahan lagi. Kita wajib lapor. Harapannya apa harapan? Harapannya buat saya pribadi semoga Jaki dan beserta tim dan teman-teman semua jangan bosan untuk menyuarakan yang terbaik buat bangsa Indonesia dan teman-teman yang semua tetap dukung. Mudah-mudahan kita semua hak-hak kita bisa diupayakan dan bisa direalisasikan seperti itu. Ya terima kasih. Yang lain mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Jack nih yang lebih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Kalau ingat ya, pas nih di belakang kita ini nih di Bawaslu pada 21-22 Mei 2019. Pada waktu itu agendanya itu kita menyampaikan bukti-bukti kecurangan Pilpres 2019. Ya, pada waktu itu 20 hari puasa Ramadan. Ya, kita udah waktu itu setting beberapa masjid mau tempat itikaf ya. Qadarullah ya di Polda Metro Jaya yang dapatnya. Ada 3 masjid yang dipilih. Qadarullah ya itikafnya di Polda Metro Jaya gitu. Luar biasa waktu itu penangkapannya itu. Saya orang yang pertama ditangkap itu di antara rekan-rekan saya yang 26 pada tanggal 21 malam jam 9. Waktu itu kalau saya aslinya Medan, satu kampus sih sama Pak Abang Ganda itu. Raso, Moras, Tapanuli Tengah. Ya, jadi luar biasa waktu itu ya kami penindasan yang dilakukan itu 26 rekan-rekan saya yang pertama sekali dimasukkan ke pos Bawaslu itu tuh, yang diinjak-injak apa yang kena aja, ada pakai helm anti huru hara itu langsung dibanting. Darah muncar kemana-mana itu. Kalau melihat darah tuh di apa itu udah amis lah darahnya gitu ya. Kekejamannya. Saya rasa juga ini di luar kebiasaan ya. Brimob ini kok beringas sekali. Dia nggak ada rasa kemanusiaannya. Semuanya udah minta ampun, teriak Allahu Akbar, masih tetap aja dikurung. Apa aja, mulai dari tongkat, helm anti huru hara itu digebukin terus, sampai bengkok-bengkok udah nggak muat, namanya berapa aja di situ ya, ditumpuk 26 orang, udah kayak apalah dibikin ya, iya udah kayak ikan cuek, ada yang nggak kelihatan matanya, ini bonok ini, kepalanya pecah, ya. Ada yang diseret-seret, ada namanya Yusuf di situ ya. Ini punggungnya ini habis semua ini. Iya betul ya. Jadi orang Brimob itu kakinya satu-satu diseret itu pakai jalan kaki sampai berapa meter tuh, sampai terkelupas semua itu apanya, punggungnya. Sampai datang dia nggak bisa gini jalannya, nggak bisa jarak gitu. Jadi mau kulitnya tumbuh lagi, jadi gini kayak mumi. Nah gitu. Saya di belakang kami tanggal 22 itu tambah sedih lagi ngelihatnya. Saya yang ngelihat aja nangis ngelihatnya. Saya nggak jarang nangis saya, tapi ngelihat teman-teman saya nggak separah itu. Tapi ngelihatnya pada udah semuanya luka. Pokoknya nggak ada yang benar kelihatan, wajahnya itu udah babak belur semua. Itu Brimob tuh pelakunya, Brimob Nusantara. Kami diadili sampai tengah malam. Mulai dari jam 4 sore sampai jam 2 malam sampai jam 3 malam itu. Ini
sampai sahur di pengadilan itu. Padahal pengadilan ini pengadilan dagelan, nggak ada yang benar. 22 kali saya di sidang itu, ya, bahwa saya divonis 4 bulan 25 hari, ya. Saya ditahan udah 4 bulan 20 hari. Malah ditanya sama hakimnya, lah, mau banding terima atau pikir-pikir? Lah, kalau ini dibanding nanti kalau masih ini penguasanya yang jolim, auzubillahi min dzalik, ya kan? Lah, kita tambah berat, kapan berjuangnya lagi? Dalam hati aja terima, ya udah nanti saya demo lagi lu, gitu kan? Baiklah aja. Ya, oke, itu aja ya untuk teman saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit ya, 2 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi. Sampai maghrib aja. Kalau mau juga sampai mati ya. Kita ini korban 21-22 Mei. Pada tepatnya di tanggal 22 Mei itu saya tertangkap. Di jam 12 siang. Di jam 12 siang di daerah Gambir. Menuju Bawaslu. Dari situ saya pribadi ditangkap dari jam 12, penyiksaan yang luar biasa. Sampai saya ditelanjangi. Iya. Saya dipukulin. Pakai namanya itu tongkat, dicemplungin di dalam kolam. Di dalam kolam itu kita kurang lebih ada sekitar 40 orang dengan kolam ikan yang kecil, ukurannya harus masuk semua. Di situ setiap orang yang kepalanya nongol dari air itu dipukulin. Itu termasuk saya. Jadi kita mau nggak mau harus nyelam. Kalau kita kepala kita nongol, dipukul. Ya, itu di jam 12 siang itu. Di jam 12 siang. Sampai jam 3 kami disiksa dengan luar biasa. Saya pribadi dilakban, diikat, digebugin, diinjak-injak sama dia sampai mata kaki sampai leher saya ini biru semua. Nggak ada namanya ini sampai muka ya, biru semua. Bonyok dan hancur lah. Ditambah lagi kita masuk dalam Polda. Ya, di penyidikan itu dari kita dimasukin jam 3 sore sampai maghrib itu kita disiksa luar biasa. Benda apapun masuk. Namanya dari tongkat, rokok, setruman, sampai badan saya masuk linggis. Demi Allah, sampai sekarang tulang saya masih berasa. Sampai sekarang. Setiap saya dikerok lah kalau masuk angin, ini masih berasa. Itu sampai maghrib kita disiksa. Selesai maghrib kita dikasih makan, disiksa lagi. Dan satu yang paling saya ingat, kamu saya gebukin nggak mati-mati. Gondrong, kamu saya gebukin nggak mati-mati. Di situ saya disiksa sampai tidak bisa berdiri. Kita dikasih makan, selesai dikasih makan, digebukin lagi sampai muntah lagi. Dan paling saya sedih ini, sampai merinding saya. Ya, saya dipaksa untuk mengakui bahwa dalang ini Prabowo. Ya, kamu teriak Prabowo. Kalau nggak teriak, kamu tanggung sendiri resikonya. Akhirnya saya teriak Prabowo dengan kekuatan yang udah nggak ada lah. Saya teriak, bagi mereka belum, digebukin lagi. Akhirnya kurang lebih 4 kali saya teriak, baru hidup Prabowo gitu kan, hidup Prabowo, baru dia. Ya, hidup Prabowo. Tapi dia dengan catatan ya, kamu bela Prabowo, emang Prabowo kasih makan apa buat kamu? Ya, emang Prabowo kasih makan apa buat apa? Emang kasih makan apa buat kamu? Kasih makan apa? Ya, ini Presiden Jokowi. Iya. Kamu seharusnya itu Jokowi, bukan Prabowo. Ya. Ya, betul. Nah, dari habis maghrib itu masih disiksa sampai jam 10 malam. Jam 10 malam, jam 9 kalau nggak salah, jam 9 saya terakhir nggak bisa berdiri sama sekali. Karena saya hantam tulang ekor saya ini.
sampai nggak bisa berdiri. Terakhir saya itu dibawa pakai kursi roda. Ya, sampai muka ini udah tidak berbentuk apapun. Makanya kawan-kawan 21 di rumah ini hampir rata-rata mukanya tidak berbentuk. Semua, entah itu kepala bocor, entah itu badan yang contoh kayak abang ini, bonyok, bocor-bocor, badan juga hancur, kulit melupas. Semua kami lebih dibuat seperti binatang dan maling, seperti lebih kejam, itu lebih parah dari mereka. Padahal kami ini bukan koruptor, bukan maling, bukan teroris, tapi kenapa kami dibuat seperti itu? Gimana rasanya? Aku tidak kuat lagi, jujur, untuk mengingat momen itu, karena bagi kami itu yang tidak manusiawi. Jujur, secara ekonomi hancur. Semua rata-rata ada yang namanya dicerai istri, dipecat dari kerjaannya, sampai trauma pribadi ada sampai sekarang. Makanya kawan-kawan yang kita hubungin ada yang seperti ketakutan, takutnya diapa-apain lagi atau apa. Kita ini berjuang sekarang di zaman Presiden Prabowo. Saya bilang. Baik, Saya jujur udah. ini akan menjadi masukan untuk Jaki, betul, Pak Didi. Saya udah nggak kuat jujur. Ya paling saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak abang-abang. Silakan kembali ke tempat. Kami undang ke depan Ibu Ina Yuni.